Silahkan Kak Mic-nya Egi. belum on, Kak. Oh, Oke, iya. terima kasih atas kesempatannya. Setelah pembukaan kita akan mengikuti sedikit tentang bagaimana pengambilan gambar supaya juri dapat menilai dengan sangat baik. Di sini saya bersama Kak Riki. Halo Kak Riki, selamat sore Kak Riki. Halo, selamat sore Kak Egi. Apa kabar? Itu dia. Itu adalah Kak Riki. Beliau adalah kameramen senior RTV, Raja Wali TV. Kalau kakak nonton TV, Kak Riki yang selalu bersama artis-artis itu. Nah, ini dia Kak Riki. Nanti saya akan menyampaikan sedikit presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengar Kak Riki, lalu kemudian tanya jawab. Kak Riki ini juga adalah anggota THSTHM dari Paroki Perdana TSTM, Paroki Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan dalam kejuaraan seperti ini, Kak Riki sudah terbiasa meraih medali emas di Jakarta. Dulu adalah jadi selain Kak Edison yang kita kenal sebagai juara nasional, Perut lu tidak, ini juga adalah perut lu kelihatan. Beberapa kali meraih kemenangan dan mencapai medali emas di DKI Jakarta. Nah, beliau selain mengarahkan kita tentang teknik pengambilan gambar video yang bagus, juga bisa tanya-tanya soal tendangan pukulan yang bagus ya Kak Riki ya. Dan dia sudah terbiasa menendang orang juga kayak. Siap Kak. Di sini saya akan sambil share screen, saya akan menyampaikan hal-hal umum, kemudian nanti selanjutnya tentang teknik kamera, lalu selanjutnya Kak Riki juga akan menyampaikan soal pencahayaan yang baik, dan selanjutnya kita tanya jawab. Saya izin share screen. Mohon izin host saya diatur bagaimana supaya saya bisa share screen. Dijadikan admin atau apa? Atau co-host supaya saya bisa share screen. Saya jadikan host ya Kak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin share screen. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Multimedia teknik kamera. Jadi kalau teknik kamera itu bagian dari multimedia, jadi video dan audio harus selalu terlihat dengan baik. Nah, saya langsung ke materinya. Perkenalan singkat, tadi Kak Riki saya sudah perkenalkan. Ini anggap aja Kak Riki memperkenalkan saya. Saya dulu kameramen dan editor di Metro TV, dulu di Biro Pekanbaru Riau, juga sebelum ke Jakarta adalah wartawan Metro TV di wilayah NTT. Nah, belakangan saya ke Berita Satu TV, lalu dari Metro TV ke Berita Satu dan terakhir di Kompas TV. Nah, sehingga urusan tentang video memang saya sudah terbiasa. Oke, nanti Kak Riki menambahkan. Teknik kamera ya, jadi ini sepintas nanti sebentar akan disampaikan lagi peralatan yang baik, tapi saat ini kalau kita ngambil video, banyak kamera handphone itu sudah layak untuk pengambilan gambar. Jadi kalau di daerah masing-masing kalau kesulitan untuk pengambilan gambar dengan kamera yang profesional, dalam kondisi yang serba terbatas bisa maksimalkan handphone yang kualitas bagus. Yang penting cara pengambilan gambarnya seperti ini. Ini posisinya landscape ya. Landscape ya, betul. Betul kayak itu landscape bentuknya. Ya, jangan portrait. Ya. Jangan portrait ya. Atau handphone dalam bentuk berdiri. Tidak boleh. Oke, handphone tidak boleh berdiri tapi landscape seperti ini. Nah, itu soal peralatan, nanti peralatan akan dilanjutkan oleh Kak Riki.
Yang perlu kita lihat sedikit tentang framing. Dalam teknik pengambilan gambar itu ada kita kenal namanya komposisi dan pergerakan. Komposisinya itu artinya potongan-potongannya harus bagaimana, shot size-nya seperti apa, lalu pergerakan kamera atau kamera movement. Yang pertama kita lihat tentang shot size. Kalau ngambil gambar profesional, kira-kira ada 1, 2, 3 sampai 7 shot size ini. Iya, 7 shot size betul, Kak. 7 shot size. Tapi nanti untuk kejuaraan ini bisa pakai salah satu shot size saja. Kalau menurut saya long shoot itu Long shoot. supaya kelihatan satu shot aja. Tapi kalau misalnya untuk meliput berita seperti yang dilakukan Kak Riki, 7 shot size ini selalu masuk. Ada namanya very long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, dan big close up. Saya tunjukkan sedikit 7-7-nya, tapi nanti fokus ke satu shot size saja. Ini very long shoot. Kalau kita lihat, manusianya sangat kecil di jauh sana. Ini ruangannya sangat terbuka, terlihat semua. Langit-langit ini juga terlihat, langit birunya terlihat. Itu very long shoot. Jadi sebetulnya kalau shot size itu diukur berdasarkan orang. Nah, orang-orang yang kecil-kecil begini berarti ini sangat long shoot, very long shoot. Yang kedua adalah long shoot. Nah, ini. Kira-kira begini. Ada ruang di atas kepala, dan di bawah kakinya masih ada ruang di depan kaki. Depan kaki Ya, ya, betul, Kak. ya. Betul, ada ruang di atas kepala dan juga ada ruang di bawah kaki Ada sekitar ruang. 1 cm sampai dengan 2 cm. Oke. Nah, di teknik pengambilan gambar kejuaraan ini harus ini. Posisinya ada ruang di atas kepala, mereka yang sedang menampilkan silatnya, dan kakinya terlihat. Di depan kakinya terlihat, ada ruang di kakinya. Nah, sudah tidak terlalu luas lagi seperti tadi, tapi seperti ini. Sehingga terlihat indah. Kalau kita lihat medium long shoot, ini udah mulai motong kaki nih. Masih ada ruang di atas kepala, atau headroom. Ruang di atas kepala ini adalah headroom. Kakinya udah kepotong di bawah lutut. Kemudian, kalau medium shoot, itu sudah di atas lutut, di bawah pinggang. Masih ada ruang di atas Ruang kepala, di atas atau kepala. headroom. Oke. Kemudian, close up. Medium close up. Sudah di atas pinggang, masih ada ruang di atas kepala. Oke, kemudian kalau close up sekali, nah kira-kira begini. Cantik-cantiknya terlihat. Kepala sudah kepotong. Sudah tidak ada lagi headroom. Kita sudah sangat dekat dengan wanita ini. Nah, kira-kira begitu. Dan sangat sangat cantik. Biasanya close up. Close up ini digunakan untuk memperindah gambar, sekaligus mendekatkan kita kepada gambar atau objek yang dituju. Tapi ini nanti jangan digunakan. Ini hanya pengetahuan saja. Kemudian ada namanya big close up. Big close up tadi kalau medium close up tadi itu kepalanya sudah kepotong, dagunya masih terlihat. Dagunya, iya betul. Kelihatan itu. Kemudian big close up ini sudah Terpotong dagunya. terpotong dagunya, kepala juga terpotong. Dan ini Kak Riki biasanya untuk menunjukkan ekspresi, Detail atau ekspresi muka dari objek tersebut. Objek tersebut. Oke. Nah, ini big close up. Sekali lagi nanti yang kita pakai adalah long shoot. Ini ya. Sama seperti tadi. Kaki semuanya terlihat, jangan terlalu luas tapi kelihatan semuanya. Kemudian masih ada ruang di atas kepala. Kalau kita ikuti kejuaraan-kejuaraan, kameramen pasti menyajikan gambar seperti ini. Ada ruang di atas kepalanya dan kakinya semua terlihat sehingga kita sangat dekat dengan objeknya dan juga semuanya gerakan dia terlihat. Nah, ini akan membantu memudahkan juri menilai. Itu soal shot size. Yang berikutnya adalah angle shot ya, angle shot. Ada high angle, ada high angle, ada low angle. Ya, high level. Ada high level atau high angle shot. Itu berarti posisi kameranya di atas. Di atas ya, dari atas objeknya kepala. Ada di bawah. Oke. Kalau high angle, kameranya sejajar dengan mata. Low level berarti kamera di bawah, objek yang kita shot terlihat di atas. Lebih tinggi dari kamera. Nah, saya mengharapkan pengambilan gambar kejuaraan ini menggunakan high angle. Jadi posisinya di atas. Kira-kira seperti ini. Tapi nanti ini wanitanya di tangga ya, teman-teman, nanti di di matras atau di lapangan kosong atau di tanah kira-kira atau di
Ya, betul Nah, ini seperti ini. high angle ya Kak Riki ya? Ya, High betul. level, Ini high angle karena posisi kamera di atas kepala. di atas kepala. Iya. Nah, Jadi teman-teman bisa nanti ya, gimana Kak? untuk teman-teman yang mau mengambil gambar dengan teknik high angle ini diharapkan untuk menggunakan tripod agar Tripod. gambarnya tetap stabil. Oke. Gitu teman-teman. Saya menyarankan naik di kursi dan pasang di atas kursi supaya lebih Ya. bagus. Naik di atas meja, panjat tembok, semua lah pokoknya ya. Yang intinya dapat gambar di atas, posisi dari atas dan objeknya di bawah. Oke. Ini kalau eye angle ya, rata mata, Iya. eye level. Eye level High berarti angle rata atau eye mata. level. Kamera dan objeknya satu Sejajar dengan mata. sejajar dengan mata. Oke. Kemudian low angle ini begini ya, posisi kamera di bawah, orang-orangnya terlihat gagah di atas. Nah, sekali lagi saya menyarankan pengambil gambar nanti menggunakan high angle seperti ini. Kemudian terakhir adalah kamera movement shot. Itu pergerakan, ada panning, pan kiri. Kalau pan kiri berarti kamera bergerak dari kiri ke kanan. Digerakkan ke arah dari kiri. Kanan ke kiri. Ya. Kemudian ada tilt up, tilt down. Kamera dari tilt up itu dari Digerakkan ke atas atau ke bawah. ya atas atau ke bawah. Itu tilt up dan tilt down. Tilt up berarti bergerak ke atas, tilt down bergerak ke bawah. Kemudian ada zoom in, zoom out. Zoom itu berarti lensa yang bergerak, tapi ini jangan dipakai supaya kita apa? Iya betul. Tidak disarankan untuk memakai teknik ini. Karena nanti gambarnya patah-patah. Iya betul. Crane, kalau ada crane ya, kita nggak pakai crane. Crane itu kalau ada alatnya. Crane itu modelnya gimana Kak Riki ya? Crane. Kalau crane itu biasanya pakai Jimmy Jeep atau pakai Porta Jeep. Jadi kameranya seperti yang teman-teman pernah lihat pakai belalai. Nanti kameranya menggunakan alat dan dia akan naik dengan sendirinya ke atas atau turun dengan sendirinya ke bawah. Dia Terlihat istilahnya biasanya crane up atau crane down. Crane down. Posisinya itu ada di apa? Kalau kita nonton konser ada kamera di atas. Ya, yang menggunakan belalai panjang, besi panjang dan dia diikat di ujungnya. Seperti itu. Biasa digunakan ketika Mungkin konser. ya. Kita nggak akan menggunakan. Kita kan nggak bisa karena biayanya pasti mahal. Iya betul. Oke, penggunaan pergerakan kamera harus motivasinya. Ya, harus jadi kalau misalnya ada motivasinya. Ada motivasinya. Kalau ini apa teman-teman yang bergerak silat dan sudah mulai keluar dari frame, kamera bergerak mengikuti mereka sedikit, follow sebentar. Ya. Kemudian kalau misalnya eye sultan sudah kembali ke tengah, balik lagi ke tengah, ikut sedikit, mengikuti objek sehingga apa semuanya terlihat. Nah, ini salah satu motivation panning dengan motivasi, mengejar sepeda ini supaya sepeda tetap ada di apa di dalam objek. Di center frame, ada di dalam frame. Ya, ada di dalam frame. Jadi pen dengan ada motivasi, motivation pen. Kemudian ada tilt motivation ini dari atas, kemudian nanti mengarah ke orang ini. Ya. Dari atas dulu, kemudian tilt down, nanti datang ke orang ini. Kemudian dia ada menunjukkan. Ya, dia menunjukkan pemandangan dulu, terus dia tilt down untuk menunjukkan bahwa di situ ada orang yang sedang berdiri di balik pemandangan tersebut. Dan bisa jadi siap-siap untuk melaporkan. Iya, betul. Oke. Ini kira-kira yang nanti harus dipraktikkan dalam pengambilan gambar kejuaraan pencak silat seni, yaitu harus long shoot, posisinya high angle, kemudian bergerak dengan motivasi, ada motivasinya. Jangan bergerak dan sangat goncang, bergerak dengan motivasi. Ini masukan dari saya Kak Riki. Selanjutnya kira-kira soal pencahayaan kira-kira gimana Kak Riki? Saya persilakan Kak Riki. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Riki. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Gloria. Yo, gracias. Baik, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Saran saya sih untuk meminimalisir budget, pengambilan gambar disarankan saat siang hari dan di luar ruangan untuk memperoleh gambar yang baik dan cahaya yang bagus. Kalau memang teman-teman tidak ada lahan di luar ruangan, teman-teman bisa ngambil gambar di dalam ruangan, tapi cahayanya cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman mengambil gambarnya siang hari dan di luar ruangan, dimohon untuk mengambil gambar tidak melawan dengan matahari. Jadi posisi kamera dengan objek, posisi kamera itu harus berada sejajar dengan matahari.
Kalau misalnya matahari beradanya di arah timur, teman-teman bisa taruh kamera di arah timur, dan teman-teman yang memperagakan gerakan yang untuk dilombakan itu ada di posisi melawan matahari. Jadi untuk menghindarkan backlight atau silau. Jika teman-teman melawan matahari dalam pengambilan gambar, maka gambar teman-teman akan terlihat gelap. Karena posisi kameranya melawan dengan matahari. Kalau untuk pencahayaan mungkin seperti itu Kak Egi. Ada lagi Kak Egi? Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi itu trik menghindari backlight. Jadi posisi cahaya harus searah dengan pengambilan gambar searah dengan arah cahaya. Kalau ngambil gambar di dalam ruangan, jangan melawan pintu, karena pintu pasti cahayanya pintu lebih atau jendela. besar. Jendela pasti cahaya lebih besar. Ya. Maka ngambil gambarnya berdiri dari pintu mengarah ke dalam. Ya, kalau betul. di dalam ruangan, membelakangi pintu. Kalau mengambil gambar ada matahari di depan, jangan di depan matahari, tapi membelakangi matahari. Ya. Mengarah ke teman-teman di depan. Itu biasanya gambar akan bagus. Betul. Apalagi kalau kita misalnya ngambil gambarnya pakai kamera handphone. Karena di situ tidak ada fitur-fitur yang mendukung, misalnya ISO atau shutter speed. Jadi kalau misalnya kita ngambil gambar pakai handphone dan melawan matahari, otomatis dia akan menjadi pengaturan auto. Jadi kalau misalnya pengaturan auto itu otomatis akan gelap gambarnya. Jadi kalau misalnya posisinya dalam ruangan, teman-teman harus lihat ada beberapa jendela dan beberapa pintu. Kalau misalnya pintunya hanya ada di satu sisi dan jendelanya hanya ada di satu sisi, berarti posisi kameranya harus dekat dengan pintu atau jendela tersebut. Dan orang yang bergerak harus di depan kamera itu, orang yang melakukan gerakan itu. Kalau misalnya di luar ruangan, teman-teman harus sejajar dengan matahari, dan teman-teman yang melakukan gerakan itu harus menghadap ke matahari agar dapat menghindarkan backlight. Oke, terima kasih Kak Riki. Oke, itu dulu informasi awalnya. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan kami jawab sebisanya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Egi dan Kak Riki sudah memberikan beberapa penjelasan. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada kakak-kakak, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditambahkan atau bagaimana, silahkan. Nanti kita beri kesempatan. Ini kebetulan saya pakai handphone. Oh ya, mohon maaf. Ini boleh ditulis di chat Kak, soalnya ini kan saya pakai handphone, jadi saya agak susah lihat siapa yang berbicara. Sebentar. Silakan Kak Deni. Kak Deni yang Kak Deni sudah bersuara. Ya. Deni. Kak Deni. Oke, baik. Selamat malam, Gloria. Gracias. Baik, izin bertanya. Perkenalkan dulu. Saya Deni Atawolo dari Distrik Keuskupan Agung Kupang, anggota Komisi Kepelatihan. Nah, baik, mungkin dari penjelasan dari Kakak Egi dan juga Kakak Riki, saya izin bertanya dulu terkait dengan pengambilan gambar video ini. Tadi saya kurang paham soal istilah-istilah tadi itu, tapi saya tangkap sedikit menyangkut kamera mengejar gerakan lawan sesuai dengan posisi. Yang artinya mungkin dalam hal pengambilan gambar ini kita hanya menggunakan satu kamera. Ya. Satu kamera saja. Apakah sedikit sulit juga untuk kaum awam dengan posisi mengejar, contoh jurus Aisoto. Awalnya menghadap ke depan. Setelah itu pada jurus kemudian dia harus membelakangi. Nah, posisi mengejar ini sedikit sulit. Apakah sampai tahap ini bisa menggunakan dua kamera, kemudian kita edit nanti kita gabung supaya untuk jedanya itu jangan sampai terlalu kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut edit juga, apakah perlu karena kita boleh menggunakan pakaian khas dari daerah distrik kita masing-masing, apakah bisa menggunakan juga dengan khas musik daerah atau seperti apa, artinya gerakannya itu seirama dengan musik itu. Ini nih, minta maaf, pertanyaan saya ini mungkin sedikit-sedikit takut tapi mungkin bisa dijelaskan sehingga di saat kalau kami untuk pengambilan gambar di lapangannya kami sudah tahu memang, karena ini pertanyaan-pertanyaan dari peserta Kejurnas yang tanya kepada kami. Mungkin untuk sementara ini dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deni atas pertanyaannya. Oke,
Baik, Kak Denny, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang pertama ya untuk pertanyaan pengambilan gambar. Jadi begini Kak Denny. Siap. Untuk pengambilan gambar, mengejar objek apa segala macam, itu mungkin sulit untuk teman-teman yang awam atau baru. Saran saya, Kakak Denny boleh pakai satu kamera, tidak usah diubah mengejar posisi. Misalkan pada jurus Aisurto kan kita berpindah ada arah pandang kiri kanan membelakangi kamera. Saran saya kan video ini berjalan satu adegan sampai dengan selesai. Nah, teman-teman harus ukur dulu, disimulasikan dulu, cek frame-nya, cek size dari gerakan itu sampai mana batasnya. Misalnya teman-teman berdiri nih baris Aisurto, ada beberapa orang, mulai Aisurto, dimulai gerakan Aisurto dari A sampai selesai. Teman-teman lihat dari ke kiri ini dia geraknya sampai di mana, ke kanan dia geraknya sampai mana, dan mundur dia geraknya sampai ke mana, dan maju dia geraknya sampai mana. Jadi setelah itu teman-teman tandai, baru teman-teman pasang kamera frame-nya. Jadi kalau sudah teman-teman pasang itu, nanti objek itu tidak akan keluar dari frame. Jadi teman-teman tetap bergerak dan terlihat di dalam frame kamera video yang teman-teman rekam. Seperti itu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman itu, saran saya, teman-teman tetap pakai satu kamera, karena tidak mungkin pakai multicam, atau satu atau lebih dari 2 kamera. Jadi, untuk merekam adegan 1 sampai selesai, dan tidak diedit potongan gerakannya, teman-teman cek dulu, disimulasikan dulu jurus A sampai dengan O itu, dari pertama sampai dengan terakhir, cek frame-nya semana, batas gerakannya semana, kiri kanan dan maju mundurnya semana, baru teman-teman pasang kamera di tripod, lalu teman-teman mulai rekam. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama saya jawab, kalau untuk pertanyaan kedua mungkin Kakak Egi yang bisa jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi Kak Denny bukan bergerak mengejar kamera, mengejar objek, artinya pindah tempat ya. Iya. Tempatnya tetap di tempat yang sama, jangan berpindah dari lokasi. Jadi jangan sampai teman berbalik ke depan terus kamera harus pindah ke depan. Jadi posisi tetap di tempat yang sama, karena itu akan memudahkan dinilai oleh juri. Kita semua tahu bahwa jurus Aisurto dari menghadap depan kemudian membelakangi, itu semua udah tahu. Tapi kalau posisinya dari angle-nya dari atas, high angle, biasanya akan kelihatan semua. Posisi kamera tetap di tempat yang sama. Yang mengejar objek itu artinya panning sedikit aja, pan sedikit ke kiri, pan sedikit ke kanan, tilt up sedikit, tilt up, tilt down sedikit mengikuti pergerakan. Kalau mereka bergeraknya sudah mulai keluar dari frame frame kamera ke kiri, baru geser sedikit ke kiri. Mereka kembali lagi ke tengah, geser kembali lagi ke tengah. Geser atau pen kembali ke tengah, pen kembali ke kiri. Kalau bergerak mulai keluar ke arah depan, bisa tilt up sedikit, mereka akan bergerak ke sana. Posisi kamera tetap di satu tempat, jadi nggak usah berpindah ke depan atau ke belakang. Itu Kak Denny. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua itu tadi soal instrumen musik, boleh itu menggunakan instrumen musik daerah masing-masing. Ya, untuk backsound ya. Ya, backsound boleh aja. Yang penting diatur, diedit sehingga fokus orang lebih lihat ke gerakan, jangan sampai terganggu oleh musik. Musik juga sepantasnya. Karena nanti fokus penilai ke juri, menilai ke gerakan silatnya, efek suara hanya sebagai pendukung. Itu kayak untuk pertanyaan itu Kak, tadi menggunakan pakaian adat apakah boleh atau tidak? Oh ya boleh. Pakaian adat itu memang sejak awal juri menyarankan supaya boleh ikat kepala. Kalau kita lihat ini ada Kak Evan Eron. Nah ini udah pas nih. Kak Evan sudah bisa mengenakan ikat kepala seperti itu. Yang penting diatur supaya jangan sementara gerak lepas dan tidak mengganggu gerakan. Ada yang mau menambahkan ikat di pinggang, bisa ditambahkan. Tentu akan menutupi stagen, itu nggak apa-apa. Diatur yang pantas, jangan sampai mengganggu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Egi dan Kak Riki atas jawabannya. Kak Denny, apakah jawabannya sudah memuaskan atau masih ada yang perlu
ditanyakan lagi yang kurang jelas. Baik, terima kasih untuk Kakak Egi dan Kakak Riki, Kakak Bunga. Untuk jawabannya pas, bisa diterima. Oh, Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Masih Kakak-kakak yang lain dipersilakan. Ada lagi yang mau bertanya? Gelap tuh. Mohon maaf, Oke. Kak Hieronimus Lampung, mungkin boleh di-mute dulu audionya? Oke. Ya, terima kasih Kak Hiro. Kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Oh, ada lagi pertanyaan ya? Cukup jelas. Oke. Oke. Jadi gambarnya udah jelas ya, satu shot aja, shot apa? Long shoot. Ya, satu frame aja, Kemudian satu kali size aja, pengambil satu gambar, size. satu shot. Oke. Ya, satu Satu size. shot, satu size. Jadi gampang banget. Bergerak Oke. seadanya. Silakan Ini ada Kak ada Ronald yang ya? mau bertanya dari Kak Ronald Abi. Silakan Kak Ronald. Baik, selamat malam untuk kita semua. Gloria. Kak. Malam. Leo Gracias. Baik, perkenalkan saya Ronald Abi dari Atambua. Saya mau bertanya soal size-nya landscape, tapi rasionya itu berapa berbanding berapa biar kita tahu. Terima kasih. Oke. Kak Riki, ya. Selamat malam. Untuk rasionya itu 16:9. Oke. Iya. 16:9. Kalau untuk resolusinya bisa pakai 360 piksel, 480 piksel, atau 720 piksel. 360 piksel. Iya, 360 bisa, 480 bisa, dan juga 720 bisa. Tapi tidak disarankan untuk 4K karena akan memperlambat pengiriman. Betul. Oke, betul. Siap. Kalau misalnya untuk Bisa rasionya 16:9. 16:9. Baik. Kemudian Untuk rasio frame-nya boleh dipakai di 16:9. ya. Itu dia akan bentuknya akan landscape, persegi panjang atau bisa dibilang persegi panjang. Untuk resolusi gambarnya teman-teman bisa pakai 360 piksel, 480 piksel, atau 720 piksel. Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik Kakak, terima kasih. Terima kasih. Kak Ronald Kak. bertanya langsung pada ahlinya. Mantap. Terima kasih Kak Egi. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Yongki Parera. Frame per second-nya bagaimana, Kak? Frame per second gimana Kak Riki? Ada yang 25, 30? Kalau bisa sih, kalau misalnya frame per second itu tidak biar bikin gambarnya tidak berbayang apa segala macam, itu kalau misalnya pakai kamera apa digital atau pakai handphone bisa 1/30 atau misalnya lebih baik lagi 1/50. Kalau ada ya? Kalau ada. Biasanya Karena, apa? Paling yang lazim 30 ya? 30 iya, frame per second. kalau pakai handphone itu paling 30 fps. fps itu frame per second. Kalau misalnya pakai kamera digital atau pakai kamera mirrorless, bisalah dipakai di frame 1/50 agar gambarnya tidak delay atau tidak patah-patah seperti itu. Oke. Oke, ini sekaligus teman-teman yang sudah biasa ambil gambar dan asal ambil gambar ini sekaligus masukan ya. Supaya kalau posting gambar kayaknya mulai bagus gambarnya. Jangan kebanyakan posting gambar amatir. Oke. Ya, masih ada? Makasih Kak. Ada lagi yang lain Kak yang mau bertanya? Oke. Jika tidak ada ini sudah rasanya sudah cukup Berarti cukup jelas, ya. sepertinya kakak-kakak sudah mengerti semua. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan ada kesulitan bisa japri saya. Betul. Kemudian nanti saya kesulitan saya bertanya ke Kak Riki. Kalau saya nggak sanggup menjawabnya, Kak Riki akan sanggupin.
Di Jakarta itu ada apa? Ada semacam yel-yel ya. Iya. Biasanya Kak Riki bertanya, sanggup? Jawabannya adalah, kalau nggak sanggup, sanggupin. Nah, itu Kak Riki yang biasa memainkan.